hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana. Amin. Sholawat dan salam semoga terlimpah curah kepada bimbingan besar kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya di SD Puji Asih ini sebagai guru PJ ya. Ini akan menyampaikan ini karena ada tugas dari guru penggerak sebagai guru penggerak angkatan 7. Ini kaitannya dengan guru penggerak, tapi sebelum kita memasuki ke materi yang selanjutnya, saya minta dengan kerelaan hati ibu-ibu yang cantik, Bu Mai, Bu Dewi sama Bu Ade untuk ke depan. Siap. Untuk ke depan ini ada uang 2 ribuan, 5 ribuan, dan ada 20 ribu di sebelah sini. 2 orang yang ditutup ininya. Saya mau masuk sendiri ya. Tutupan. Secara bukul. Jadi 1 orang tidak pakai. 2 orang. Bu ada di belakang. Ya. Secara bukul. Saya dekat tinggal. Padahal dia alat di kantor pola. Nah, itu Jujur ya. Jujur. Bu Dewi di depan, Bu Mai di tengah, Di belakang. Bu Ade di belakang. Ini bagaimana caranya ya? Ambil uang yang paling besar, Boleh dikasih tahu? jangan pakai suara. Kumaha cara? Berarti dipegang. Nah, kasih nol detek lu. Ente kanan, kiri. Misalnya. Boleh, kamu kumaha deh sok eta mah ya. Kurang banyak atau Bu Ance kurang banyak kayaknya. Kumaha Bu ada kumaha caranya supaya Bu Oke, saya ini ngambil uang yang paling Ya, besar. oke. Tapi jangan dengan suara Bu ada di belakang. Bu Ade pegang tangan. Jadi Bu Ade kasih kode ke Bu Mai. Harusnya Bu Mai Bu Mai kasih lihat ke kode. sana. Bu Mai kasih kode ke Bu Dewi. Jangan dengan bersuara. Jadi dengan gerakan ini Ah, gitu. Jadi ini ke kanan, ini ke itu ibu main ke sana jadi Bu Ade mau itu berhasil saya kasih kumaha tadi ada itu tinggal sana. Berarti itu ini ya mungkin lurus, jadi kalau ada kodenya dulu gini. Jadi telah Misalnya kia boleh Ya. lurus sok Gebuk, praktek ke. Jangan ngomong Bu Ade deh, makanya Bu Ade nggak boleh ngomong. Oke, emang kalau dia lurus, dia ke kiri, dia praktek kan nggak boleh nih. Bu Mai kan praktek Oh, kalau ya. Kanan, Bener dulu, berarti lu pegang gebuk. 3 aja, ya, lurus, kiri, kanan, lurus depan, ya. Barang kalian kan Iya, saya mah ya. Siap ya, jangan ada suara. Siap, ya. Ambil yang paling besar. nanti boleh maju berarti sendrungkeun Jauh-jauh tadi. Gampang. Nah, itu mau anu belum ini. Iya, lapang. Pak, boleh apa ya? Terus gimana? Udah. Oke. boleh ambil berarti yang bagusnya saya
mendengarkan kita dan tidak ada rasa takut. Ya, bagus. Yang setuju? Tidak setuju. Yang tidak setuju? Ya, Bu. Karena dengan hukuman itu bisa memberikan sesuatu yang membekas pada diri anak sehingga akan teringat sampai kapanpun, dan bahkan mungkin bukan menjadi disiplin bagi anak tersebut, akan tetapi ada sedikit perlawanan walaupun misalnya dilaksanakan secara halus terhadap guru itu. Jadi yang hukuman itu tidak setuju. Iya, hukumannya yang menghasilkan dampak negatif. Ya, terima kasih. Tapi hukumannya yang mana dulu? Ya, sekarang kita tidak mana yang betul setuju, yang benar tidak setuju. Kita seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Biasanya kan hari Senin rumah itu sampah. Alasannya? Alasannya setuju. Anak itu menjadi kebiasaan kalau di hari Senin kalau disuruh bisa Lingkungan jadi bersih. Jadi Ada yang tidak setuju? Dewi Semua setuju. Setuju, berarti setuju semua. Sekarang yang nomor 3, memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar anak. Setuju. Alasannya bagus. ada anak Masa bukan Amin. memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi, memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar anak. Oke, saya setuju. Karena apa? Dia memberikan penghargaan, tapi ini juga memang tergantung anak akan memperoleh nilai tertinggi terbesar. Nah, itu ternyata ada anak yang memang lebih semangat lagi untuk belajar lebih baik lagi. Ada juga anak yang malah ngedor gitu. Ada ngedor. Karena apa? Karena dia sadar akan kemampuannya, saya tidak mungkin mampu gitu. Nah itu kalau untuk persentasenya saya setuju. Baik, yang ini hanya pertanyaan dulu ya. Bukan, hanya pernyataan dulu. Sekarang nanti akan dibahas. Atau mengontrol murid. Seperti yang tadi ibu-ibu lakukan ini dengan teori genggaman tangan yang tadi. Ini ada seolah-olah ini kita sebagai orang dewasa mampu mengontrol murid, ya. Itu padahal itu hanya sebuah ilusi. Jadi padahal anak itu membiarkan dirinya dikontrol oleh guru, ya, seperti itu. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Bujukan seperti yang tadi, yang motivasi, yang tadi diberikan hadiah, ya, itu kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, gitu. Padahal itu suatu tidak ada niat dari dalam dirinya, motivasi dirinya ingin bahwa saya ingin misalkan sukses, tapi karena tadi ada motivasi, ada hadiah, seperti itu, ya. Kemudian ada ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh nakil, untuk ke sekolah wae budak teh. Di eta dipanggil, dikritik, naik, kamu nggak naik, seperti itu. Jadi kita ingin menguatkan karakter anak itu supaya anak itu rajin, ya. Tapi itu ternyata hanya sebuah ilusi, ya. Jadi hanya sebuah ilusi. Tetap motivasi itu harus dari dalam diri sendiri, gitu. Kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, apalagi kita sebagai seorang guru, merasa punya hak gitu. Anak-anak teh misalkan tidak mengerjakan A, jadi kamu itu harus mengerjakan A, gitulah. Nah, padahal tadi kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Jadi punya seorang anak itu memiliki keunikan masing-masing.
yang di kota itu tidak bisa disamakan, itu tidak bisa disamaratakan. Jadi mereka memiliki keunikannya masing-masing. Contoh yang tadi Bu Yeti contohkan, yang tadi Saputra, dia dalam segi akademik dia memang kurang, ya. Dari yang lain. Kemudian Saranya, Inapis, dia memiliki keunikan, punya bakat dia dalam seni, ya, punya bakat dalam seni. Berarti kalau misalkan dalam segi akademiknya misalkan dia Nafis agak kurang, jadi mungkin Dari potensinya. potensi itu, ya. Jadi kita jangan menjudge anak itu, anak tidak bisa baca, dia jadi musuh jenama di sini gitu. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu anak memiliki keunikan masing-masing, memiliki potensinya masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak itu. Sama pembelajarannya pun juga harus sama, kemudian nilainya juga yang dihitungkan harus sama, tidak bisa gitu. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian Sambung sedikit lagi. ada ini masih yang tadi kita yang permainan yang tadi dulu, masih ke dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada sistem among, yang namanya sistem among. Ingat sosok tulodo di depan, di belakang memberikan dorongan. Yang tadi ibu-ibu lakukan adalah, saya mau tanya dulu, yang menjadi pemimpin itu yang di depan Bu Dewi atau Bu Maya yang di tengah atau Bu Ade yang di belakang? Bu Ade. Bagus. Jadi seorang pemimpin itu tidak harus selalu berada di depan. Begitu. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa melakukan mau di depan, mau di tengah, mau di belakang. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan misalkan menjudge bahwa orang itu gitu jadi pemimpin gitu. Tapi kan mungkin di satu sisi dia bisa jadi pemimpin ketika dia berada di belakang, ya, di belakang. Jadi gitu. Jadi nanti seperti yang tadi lakukan ibu-ibu itu, Bu Ade sebetulnya yang jadi pemimpin, tapi dia berada di belakang. Seperti gerakan yang lainnya. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia ini oleh William Deser. 1, bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. 1, bertahan hidup. Sarapan. Ya, jika anak datang dengan keadaan yang lapar, kemudian anak datang dengan keadaan di rumah mana misalkan dimarahi dengan oleh orang tuanya, kemudian bagaimana? Jadi jadi semuanya untuk anak merasa nyaman untuk belajar itu sisi survivalnya jadi harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, merasa diterima, terhubung dengan orang lain. Ini rasa apa? Rasa cinta kasih sayang, ya. Rasa kasih sayang dengan tenang jika dia dikucilkan, seperti itu. Kemudian kebebasan, freedom. Bingung. Kebebasan dalam apa? Kebebasan apa? Kebebasan, freedom. Jadi setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk mengapresiasi, mengaplikasikan kemampuannya, kemudian membuktikan bahwa saya bisa, begitu, seperti itu. Jadi tidak ada tekanan, kamu tidak boleh melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Jadi Bisa terekspresi. Tidak boleh dibatasi, berarti. jadi setiap ini bukan kita berbicara semua, termasuk kita. Kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia yang ini, ya. Kemudian
kesenangan. Manusia itu kadang disebut nanti homoluden. Homoluden teh manusia anu senang bermain. Jangan kan anak kecil, Buat aki-aki wae teh kan Ada ya, main ya terus. senang bermain. Aku jadi boleh mulai kemarin. Jadi semua orang itu ini kebutuhan dasar manusia itu memang senang bermain, ya. Jadi mau anak kecil, di sekolah aja di kelas ya. Senang Kelas. mencari kesenangan. Nah, si kelas anak-anak menurut penelitian ya hanya 15 menit dia bisa konsentrasi, ya. Setelah itu Ngawur. nah, seperti itulah. Jadi ketika kita berada di kelas karena kita sudah bisa membaca anak seperti ini, mereka mencari kebutuhan dasar mereka untuk bersenang-senang. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka, mau misalkan dengan permainan dengan tepuk tangan, misalkan atau bersuara apalah, atau misalkan mau menyanyi apa, ya seperti itu. Jadi berikan kesempatan kepada mereka untuk kembali lagi fresh dalam belajar, ya seperti itu. Kemudian penguasaan, power. Jadi kita sebagai manusia ya kadang-kadang bukan hanya dari 5 kebutuhan dasar manusia ini semuanya memiliki itu, ya. Jadi semuanya harus dimiliki. Semuanya memiliki, bukan harus tapi memang memiliki. Nah, jadi ketika anak berbuat ulah, kita jangan dulu karena dalam satu teori semua perbuatan memiliki tujuan. Nah, mungkin ini salah satunya tujuan mereka adalah 1 atau 2 kebutuhan mereka ingin dipenuhi. Seperti itu. Ya, Sedang ada anak yang overacting gitu. Mungkin dia ingin diakui gitu. nah, itu. Jadi untuk mewakili menjas anak teh nakal gitu lah. Padahal mereka punya satu sisi yang ingin kebutuhan dasarnya ingin dipenuhi gitu. Nah, ini yang barusan yang 5 itu ada yang mau ditanyakan? Yang 5 kebutuhan dasar. Sekarang restitusi 5 posisi kontrol menurut restitusi itu apa sih sebetulnya? restitusi itu satu nilai, ya, satu nilai ada secara itu di yang restitusi ada di situ. Proses menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak itu berbuat kesalahan, ya, kita jangan dulu menjas anak itu nakal. Kita buat dulu satu penyelesaian yang dinamakan nanti ada segitiga restitusi, satu penyelesaian. Ketika dia kembali lagi ke kelompoknya, dia mempunyai percaya diri, karakter yang lebih kuat. Jadi bukan begitu anak itu malah jadi down, malah jadi tidak percaya diri gitu. Jadi satu restitusi itu membuat anak menjadi lebih kuat karakter anak. Disiplin positifnya lebih kuat. Jadi keyakinan kelasnya udah tertanam gitu, disiplin positifnya. Ini ada restitusi 5 posisi kontrol menurut Diane Gosen. Tadi seorang guru itu 1 bisa jadi seorang penghukum. Itu tadi ditariskan. Apakah hukuman bisa memberikan apa tadi kedisiplinan, pernyataan seperti itu? Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ini menurut Diane Gosen ini seorang penghukum itu biasanya misalkan seperti tadi yang sudah dijelaskan, termasuk misalkan lebih dari 15 menit misalkan telat. Ini guru ciri-ciri penghukum biasanya badannya mata melotot, lebih berarti kaca pinggang seperti itu. Jadi ke anak,
YouTube efek ya. efek psikologis ke anaknya seperti apa yang tadi Bu Paes sudah katakan ya. Jadi ada satu pasti takut. Yang kedua di dalam dirinya ada satu kekecewaan, bahkan mungkin ada satu kebencian. Ada Ya, dendam juga. mungkin ada kebencian dan ada dendam murid kepada gurunya. Nah, itu akan melahirkan ya anak-anak kadang mungkin akan lebih bukannya malah ini kalau jadi bukan berisik ya malah lebih down gitu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang misalkan anak berbuat satu kesalahan, gurunya seperti gini, kamu teh ibu teh udah capek kali-kali, udah capek nasihatin kamu teh, ibu teh harus bagaimana tuh cara nasihatin kamunya. Terus misalkan ibu teh udah capek, sedangkan murid-murid ibu kan banyak, masa ibu harus ngurusin kamu terus seperti itu. Nah, ini kalimat-kalimat yang diutarakan dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Bagaimana kepada anaknya? Nah, jadi anak itu kadang-kadang jadi merasa tidak nyaman. Anak merasa tidak nyaman dengan ya kalau dengan dalam jangka waktu yang panjang ya. Nih, anak merasa tidak nyaman. Jadi bahwa mereka ini menikah salah wae. Justru jadi mereka itu menjadi pribadi yang apa ya? Jadi pribadi kadang-kadang jadi serba salah. Tak di depan tapi di belakang. Jadi serba salah gitu ya memang teh. Mereka tetap jadi down juga akhirnya seperti itu. Tidak ada semangat untuk belajar. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini biasanya kalimatnya datang. Misalkan ketika berbuat salah, kamu ini kenapa tidak mengerjakan ini? Kata anak, Bu, udah saya udah ketiduran, jadi ngantuk, udah Bu. Terus gimana tuh Bu ngerjainnya? Ya udah, biar besok aja lah kamu kerjain, nanti kalau udah ada waktu. Nah, seperti itu. Nah, ini posisi teman. Jadi kadang-kadang ada humor atau ada lelucon gitu seperti itu datang. Jadi diibaratkan sebagai teman. Efeknya ke anak bagaimana? merasa dekat, nyaman. Satu, merasa dekat, nyaman. Kemudian ketika dia akan terus bergantung kepada guru tersebut. Ketika akan orang lain, guru yang lain meminta bantuan atau misalkan menyuruh dia tidak akan mau. Berarti ada negatif juga. Ada negatifnya. Nah, seperti itulah. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau atau mengawasi. Seperti ini. Misal anak yang tadi satu saja kasusnya terlambat misalkan. Nih kamu ini gimana sih kemarin terlambat, sekarang terlambat. Kamu tahu nggak konsekuensinya ketika kamu terlambat? Iya Bu, saya bisa mengerjakan tugas ya karena keterlambatan tersebut pada waktu jam istirahat. Ya seperti itu. Anak bisa mengerjakan itu, tapi dalam jangka waktu yang lama anak tetap tidak akan merasa nyaman. Kenapa? Waktu dia bermain ketika istirahat digunakan untuk mengerjakan tugas yang ketinggalan 15 menit yang tadi. Jadi seperti itu. Jadi posisi kontrol yang mana sih yang harus kita terapkan itu ke murid itu? Nah, ini yang kelima adalah posisi manajer. Ya, fokusnya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Ini yang tadi kembali ke yang tadi kontrol pemantau atau mengawasi. Anak itu sudah tahu konsekuensinya seperti apa, hukumannya itu seperti apa. Jadi sudah tahu. Jadi sudah direncanakan ya kalau itu. Kalau yang tadi penghukum biasanya itu acarana dadakan. Ya, acarana dadakan. Kadang-kadang menghukum itu sarasa itu. Jadi hanya satu arah. Guru ngumpul ngatain kamu murid.
seperti itu. Tapi kalau untuk pemantau, anak sudah mengerti konsekuensinya seperti apa, guru juga tahu konsekuensi anak harus bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian kita sebagai guru, menurut ya yang tadi dia ada bosan itu, yang bagus itu harusnya seperti apa tuh. Nah, jadi yang bagusnya itu hanya yaitu sebagai manajer, ya. Jadi manajer di sini kita tidak menyalahkan murid, ya, tidak menyalahkan murid. Masih posisi manajer di sini kita akan membahasnya di segitiga restitusi. Nih, ini ada segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Ada yang tahu? Karena ketiganya saling berhubungan, Ya, bagus menjadi satu kesatuan. Hah? Ada lagi? Nih, kadang-kadang kita mungkin saja kita sudah melaksanakan segitiga restitusi itu dalam acuan, mungkin tidak dalam tahap sempurna segitiga restitusi, ya. Mungkin di validasi tindakan yang salah dan menanyakan menstabilkan identitas itu sudah kita lakukan, ya. Hanya saja di menanyakan keyakinan mungkin ini sesuatu yang baru termasuk abdi sareng buyati. Seperti itu. Di modul 1.4 ini kami mendapatkan ilmu yang baru yang selama ini tidak pernah ada dalam pikiran gitu. Alhamdulillah dalam pendidikan CGP ini kami mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa, ya, dalam menghadapi siswa. Jadi pas begitu mendapatkan ilmu yang ini, dia wow gitu kan, gitu. Nah, jadi langkah yang pertama yang datang kita lakukan ketika ini kita berbicaranya dalam satu anak ketika ada permasalahan, ya, menstabilkan identitas. Nah, jadi ketika menstabilkan identitas, ketika anak itu misalkan dua orang yang ada masalah, kita panggil mereka, kita duduk, kalau bisa kasih mereka minum supaya mereka tenang dulu, ya. Ini untuk menstabilkan emosi, ya, untuk menstabilkan emosi mereka, duduk dulu yang tenang. Kemudian setelah itu kita akan memulai pembicaraan dengan mereka, ya. Contohnya seperti ini, Oreng atau Danu, misalkan dua orang yang ini, ibu mendengar kalian tadi ada permasalahan seperti itu. Nah, ada yang bisa ibu bantu nggak? Nah, jadi seperti itu. Mungkin bisa nanti contohnya. Ya, Misalnya gini, anak yang mencuri uang temannya aja itu kasusnya itu. ya, boleh. Misalkan mencuri uang. Iya. Contohnya orang Mengambil uang temannya. ya, kita sebutkan saja misal, ya, misalkan Danu mengambil misalkan uang orang, misal ini, ya. Kita dudukkan mereka, ya, atau bisa bisa terpisah, jadi satu orang, bisa satu orang, atau misalkan bisa dua-duanya, ya. Kita tanyakan, ibu tadi mendengar laporan bahwa Danu mengambil uang. Sebetulnya apa yang terjadi, yang sebetulnya terjadi itu bagaimana, gitu. Nah, pasti mereka bercerita apa gitu. Nah, setelah itu kita ini dulu identitasnya distabilkan dulu, ya, stabilkan dulu. Kemudian dari sini ada validasi tindakan yang salah, ya, validasi tindakan yang salah. Di sini ada teori kontrol itu semua perilaku memiliki alasan. Mau itu perilakunya negatif atau perilakunya positif, mereka punya alasan.
ya, mereka punya alasan. Nah, setelah itu alasan mana misalkan Danu saya tidak mengambil uang, misalkan alasan mana jawaban mana pasti seperti itu, ya. Kemudian orang juga misalkan udah merasa bahwa anu ayah di kelas enak, seperti itu. Nah, itulah jadi non satu pak itu kan, pak kita ambil ini. Setelah itu begini, kita tanya dulu. Mungkin karena Danu juga misalkan punya alasan kalau saja dia mengambil, kalau saja, tapi kita tidak boleh. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh memberikan menuduh, tidak boleh menuduh. Jadi ungkapkan dulu mereka apa alasan seperti itu. Nah, setelah ini misalkan andaikan saja seandainya bahwa dia betul, gitu ya. Kalau misalkan Danu betul yang mengambil, ya begini, kita menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internalnya masing-masing. Kembalikan ke keyakinan kelas, ya. Kembalikan ke keyakinan kelas yang tadi sudah Bu Yeti tadi lakukan. Ada berbuat poster ya di situ. Di situ kan mungkin ada nilai kejujuran, ya. Kemudian menghormati orang lain seperti itu. Kita kembalikan ke siswanya mereka. Silakan kalian kembali ini, kalian punya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kalian tulis bahwa dalam diri kalian itu harus seperti itu. Misalkan Danu berkata keyakinan kelas di saya adalah tentang kejujuran, ya, tentang kejujuran. Kemudian misalkan orang mengatakan juga bahwa di situ ada menghormati orang lain. Nah, Danu di sini, Danu sekarang katakan itu kamu punya keyakinan bahwa kamu itu punya kejujuran. Nah, mungkin kalau dia merasa bahwa itu nilai jujur harus saya tunjukkan, dia akan mengatakan seperti itu. Contoh kasusnya misalkan ini mengambil uang dan Danu mengakui karena kejujuran itu nilai kejujuran, punya nilai kejujuran. Orang karena dia punya nilai keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Nah, seperti itu. Kita tanyakan. Jadi jangan kita yang memberikan solusi kepada mereka berdua. Kita tanyakan kepada Danu, bagaimana penyelesaian kamu ke orang yang mau seperti apa? Saya mau minta maaf. Seperti itu. Dan mengembalikan uangnya. Satu, dia punya nilai kejujuran. Dua, dia punya nilai tanggung jawab. Ya, itu dua. Kemudian orang yang tanya, dia punya nilai dalam dirinya, nilai kebajikan itu menghormati orang lain. Ketika Danu meminta maaf, Bu, saya mau memaafkan Danu. Itu, Bu. Jadi ketika kita di kelas mempunyai keyakinan kelas yang disepakati oleh semua. Nah, jadi ketika ada satu permasalahan, mereka sendiri yang akan mencari solusi mereka, gitu. Jadi kita hanya memberikan jalan, hanya membimbing supaya mereka punya masalah sendiri, tapi mereka bisa menyelesaikannya sendiri, gitu. Jadi punya solusi mereka sendiri. Jadi kita hanya membimbing saja, gitu. Nah, satu mungkin ini tadi segitiga restitusi itu jadi satu kesatuan, ya, tidak terputus. Nah, Ya, tidak terputus. Jadi tadi kan ada itu setiap mau negatif mau positif itu mereka punya alasannya masing-masing. Kita tidak bisa menjudge gitu. Kamu misalkan jahat atau kamu itu kembalikan lagi ke keyakinan dalam diri mereka sendiri yang sudah disepakati bersama di kelas, gitu. Seperti itu. Jadi nggak diterima kumpul. Masalah mereka ciptakan sendiri dan mereka buat solusinya sendiri, seperti itu. Jadi itulah barangkali di sini di modul 1.4 ini kami menyampaikan budaya positif itu seperti itu.
kami juga sebetulnya belum secara maksimal melaksanakannya Bu, terutama mungkin saya di orang kata masih sampai kelas genap Bu, harus bikin yang menang tiap kelas itu kan memerlukan waktu yang begitu lumayan. Hari guru kelas kan cuma satu kelas sehari kan bisa. Tapi Bu Anja bisa mengikuti dengan guru kelas kerjasama kolaborasi. Bisa ya. Nanti ketika misalkan Bu Maya atau Bu Dewi atau Bro, mungkin kita juga bisa yang namanya ini segitiga institusi tetap ada kolaborasi ya. Kebudayaan positif itu tidak akan tercipta nonsen ketika tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama. Jadi semuanya di sini kita tidak bisa misalkan si Yema unggul, si Yema lemah, nggak bisa. Semua orang memiliki potensinya masing-masing. Seperti tadi yang ibu-ibu lakukan, seorang pemimpin tidak harus selalu di depan. Seperti itu. Jadi nanti kita berkolaborasi di semester ini, semester 2 kita coba merubah paradigma kita yang selama ini istilahnya tuh monoton gitulah, gitu-gituan. Semangat yang baru gitu. Tahun baru. Dengan tahun baru. Jadi guru penggerak juga ada pengalaman. Kami sebetulnya nanti perlu bimbingan dan pasti akan banyak bertanya gitu ya. Jadinya alhamdulillah itu ada lamun eta mah kamari mah kan model anak hayam nyali-nyali itu dia orang Induknya. gitu. Jadi guguruna teu kemana Bu abi arek bergerak kumaha itu bergerak. Justru itu yang Kalau ada itu. Nah, Guru penggerak yang harus digerakkan. jadi ada seorang leader Suara ide gitu ya. peran guru penggerak itu memang salah satunya eta emang harus mandiri. Seperti itu. Benar. Ayeuna 3. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, gini ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya dengar paparan dari baik Bu Yeti maupun Bu Anje, sebetulnya kita yang selaku guru senior, guru senior, kalau saya rangkum ya Bu, dengan ini kita tuh sebenarnya sudah melaksanakan. Iya, sudah. Hanya kita tidak secara teorinya. Iya, seperti kasus itu yang menceritakan kejadian, dan memang kita sudah melakukan seperti yang ini yang segitiga restitusi itu sudah dilakukan. Iya. Makanya. Jadi mungkin karena pengalaman, terutama yang kita salut ke guru kelas 1 ya, luar biasa, bukan uji depan. Kelas 1 begitu masuk dengan karakter yang unik kan, Iya. bagaimana belum dibentuk, datang bareng-bareng itu sebetulnya yang karakter yang terlihat. Nanti kelas 1 lapor ke kelas 2 si ini sering saya dengar Bu Dewi ke Bu Mai, si ini dilaporkan kan, Iya, gitu, iya. semacam itu. Jadi secara tidak langsung kita tuh sudah sebetulnya Iya, sudah. Sudah. Anak-anak teh model seperti di kelas 1 misalnya sering bu itu si Anu ini bu ini si Anu Dengan dua. ternyata sekarang Oh ini, iya. oh berarti anak ini teh membutuhkan ada satu kebutuhan dasar yang belum dia temukan belum. Jadi dia mencari satu mungkin mencari perhatian dan kasih sayang di guru karena mungkin di rumah tidak mendapatkan atau dari temannya tidak mendapatkan gitu. Jadi ketika anak ada permasalahan dia sebetulnya cari-cari perhatian gitu, cari-cari perhatian. Tetapi kemarin ada satu pertanyaan, kita sudah beberapa kali melakukan misalnya restitusi, kita mundur dari manajer ke pemantau, ke posisi pemantau. Jadi ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Ketika restitusi itu sudah kita lakukan, anak itu tetap mengulang dan mengulang, kita mengundur posisi kontrol karena pemantau. Itu Bu. Ketika anak itu sudah menyadari, kita maju lagi ke posisi manajer. Seperti itu. Kalau memantau tidak bisa, sampai ke tahap yang tidak bisa untuk mendisiplinkan anak. Usahakan kamu. Kamu
manajer. Kalau manajer kita restitusi segitiga restitusi ini sudah dilakukan, tapi anak ini tetap melakukan, kita mundurnya ke posisi pemantau. Jadi kalau ke posisi pemantau ada keyakinan kelas, misalkan tata tertib kelas, di situnya ada, namun misalkan lama sakit itu, nah itu yang dilakukan gitu. Jangan untuk mundur lagi ke situ. Gitu. Jadi di dua posisi itu Jadi aja. di dua posisi itu saja. Itu pun kalau anak betul-betul terus berulang dan berulang seperti itu. Tapi kalau tidak berhasil, Insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Insya Allah. asup. Bisa tidak bisa. Itu mah karena kan masalahnya kalau Iqbal itu ekonomi keluarga. Tadi dia Bu, anu 5 kebutuhan dasar yang tidak bertemu. Dia bertahan hidup itu. Ya jadi kita harus dulu backgroundnya. Pertanyaan dia bagaimana mungkin anak bisa nyaman untuk belajar jika kebutuhan pokoknya dia di rumah tidak terpenuhi? lapar aja bisa lapar. Itu Jadi pendukung dari orang tua. Lingkungan orang tua kita kembalikan, kita tidak bisa menjadi satu-satunya kita sebagai pengajar karena 5 kebutuhan dasar tadi, anak itu mencari kebutuhan dasarnya dia. Jadi mana mungkin anak bisa belajar dengan nyaman jika itu di rumah misalkan kebutuhan perutnya tidak terpenuhi Atau dimarahin aja, dimarahin mau berangkat dimarahin, kan anak tuh udah tidak nyaman gitu. sudah tidak nyaman anak itu. Jadi berangkat itu harus nyaman dari rumah, nyaman Diberangkatkan, ya. itu Sarapan heula nyaman. nyaman di rumah, nyaman di sekolah. Pun kadang-kadang anak tetap kan tadi harus beda, tetap punya 5 kebutuhan dasar, ingin bersenang-senang teh. Mempunyai kesenangan. Ya. Fun. Jadi kadang-kadang sekarang mah mau itu misalkan, oh jadi nggak boleh marah dengan adik itu mah, kan? Jadi sebesar apapun anak bermasalah atau membuat ulah, kita harus kembali ke ini, jadi restitusi. Seperti kemarin kan ada permasalahan di kelas 6 itu ada beberapa orang tua yang datang ke sekolah, nah itu distabilkan dulu gitu. Apa permasalahannya? Dan ternyata kalau sudah diketahui masalahnya apa, alhamdulillah kan kemarin orang tuanya bisa menerima, terus siswanya juga mau meminta maaf, jadi mereka bisa damai lagi gitu, seperti itu. Mungkin kalau dalam teori kita belum tahu bahwa itu restitusi, tetapi dalam pelaksanaan Sudah. Sedang melakukan, hanya saja kita tidak tahu namanya kan baru sekarang gitu. Dan lagian kita kadang-kadang kita yang memberikan solusi. Kamu harus Iya. begini, kamu harus minta maaf, kamu harus memberikan maaf seperti itu. Nah di situ jadi lamun eta mah nemeh kieu ya Bu, nemeh kieu teu acan gitu. Jadi itu solusi itu mereka yang gitu. Nah mereka solusinya mereka, jadi mereka sendiri yang melakukannya gitu. Jadi urang mah bingung gua dengan ini Itu yang prostitusi. Terus. Dan untuk refleksinya, nomor 1, apa yang telah Bapak Ibu dapatkan hari ini dari materi yang telah disampaikan? ada Bade Silakan. Jadi setelah mendengarkan paparan dari ibu-ibu calon penggerak angkatan 7, ternyata 1, kita harus menghargai anak dengan berbagai keunikannya dan kita tidak boleh menyamaratakan. Ada potensi anak yang harus kita eksplor masing-masing, baik itu di bidang akademik dan non akademik. Yang ketiga, tadi ada problem di sekolah dan kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk, dan yang keempat yang paling terkesan bahwa pemimpin tidak harus selalu di depan. Terima kasih. buat Bade. Sekarang pertanyaan nomor 2, apa saja budaya positif yang akan Bapak Ibu laksanakan di kelas atau di sekolah? Enggak, kakak. Gantian, gantian. Bagus, baik. Boleh. Nah, ini di kelas berarti kamu harus kena. Boleh, nanti Bu Maya punya ide dilanjutkan oleh yang selanjutnya. Jadi budaya positif apa yang akan dilakukan Bapak Ibu setelah
dia seminggu sekali gitu ya, dalam 1 bulan itu berarti ada 4 kelas yang berurutan jadwal untuk sholat duhanya. Tapi kalau memungkinkan bisa di luar gitu ya. Jadi banyak lebih bagus Ya, hanya bagusnya rame-rame jadi imamnya kelihatan gitu. Iya. Kalau bisa berarti kelas rendah dengan kelas atas gitu ya. Iya. Gitu, iya. Bisa. Ya. Ya. Untuk yang penghijauan sudah Bu Haji, sudah itu berjalan gitu ya. Mungkin nanti kalau pas sudah masuk kita tinggal dirawat. ya Tinggal tinggal dirawat. Nah, tambah lagi mungkin nanti polybag nanti, jadi kalau tanaman yang sudah ada bibitnya keyakinan kelas bisa dilaksanakan di kelas Bapak dan Ibu. bisa. Nanti bisa ya. Bisa. Kolaborasi JKP. Dimasukkan gitu ada nilai keyakinan kebajikan universal di Kelas. mata pelajaran PJOK di masing-masing kelas. Gitu. Jantan pilih perioginya bantosan ya. Nanti anak-anak juga berkolaborasi Bu. Keyakinan kelas itu bukan dari kita, dari mereka. Mereka yang digali. Itu dari mereka, kita mah hanya misalkan membimbing saja. Itu jadi tetap kalau keyakinan itu dari tadi teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya orang lain, mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Jadi mereka kalau sudah yakin dengan keyakinan mereka, pasti tidak akan mudah untuk tergeser keyakinannya gitu. Jadi udah saya benar-benar mampu untuk melaksanakannya. Itu model tadi Bu genggaman yang tadi seharusnya dalam teori Tidak dibuka harusnya. Kumaha bae cara. Itu sebetulnya tidak dibuka sebetulnya gitu. Tapi karena ada alasan yang masuk di akal itu seperti itu, alasan kemanusiaan. Jadi karena alasan kemanusiaan juga alasan karena uang. uang jadi mah. Nah, itu Berarti duit. Walaupun bagaimana berharganya barang itu, tapi kalau melihat orang yang kecelakaan, Ya. itu kan perlu ditolong. Ya. Lebih baik kita melepaskan barang yang berharga daripada membiarkan orang yang celaka. Ya. Itu tadi alasannya itu. Ya, mungkin itu tergantung dari bendanya. Kalau anak tergantung itu. Kalau anak jangan mereka. Itu kan barang. Kalau Iya. anak kan tidak mungkin. Iya. Walaupun apapun, jelek apapun kondisinya, kita kan berharga yang tidak bisa diberikan ke orang lain gitu kan. Nah itu tadi kan mau menerangkan tentang keyakinan kelasnya. ya sapu tangan, kan ada itu. Sapu tangan itu zaman sekarang kan ada. Ada, Bu Dewi. Tapi tidak bisa digantikan nanti sulit itu sapu tangan. Menerima ya itu. Tidak mungkin, tidak bisa berapa banyak. Iya. Sama dengan seperti tidak membawa uang itu sapu tangan itu berharga. Seperti yang tadi dikatakan bahwa semua perbuatan itu memiliki tujuan, ya memiliki tujuan. Ibu memberikan sapu tangan itu karena punya alasan, ya kan? Jadi semuanya juga termasuk Bu Maya tadi memberikan karena punya alasan. Tidak bisa menyalahkan itu salah atau tidak bisa membenarkan itu benar. Alasan masing-masing yang seperti itu. Nah, begitupun ketika kita menghadapi anak satu permasalahan, anak juga punya alasan gitu kan. Seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan mereka gitu. Jadi yang kita lakukan adalah merestitusi mereka, yang membimbing mereka ketika menghadapi satu masalah, mereka sendiri yang bisa mencari solusi mereka. Gitu. Jadi mungkin hanya itu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah bisa menyimak sesi berbagi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami berdua, saya Yeni Nurani Dan dari akhir dan mengucapkan terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari keprokan masuk di YouTube.